Salam sejahtera dan bahagia bagi semuanya. Kembali lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tali Pocong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Joko adalah seorang petani miskin di desa terpencil. Hidupnya penuh kesulitan. Keluarganya sakit-sakitan dan hutangnya menumpuk. Suatu malam dia mendengar bisikan dari seorang tetangga tentang dukun yang bisa memberikan kekayaan. Karena keputusasaannya, Pak Joko menemui dukun itu di pasar malam. Sang dukun menawarkan jalan pintas, pesugihan tali pocong. Pak Joko tanpa berpikir panjang menyanggupi ritual itu, meskipun diperingatkan bahwa konsekuensinya berat. Pada Jumat Kliwon, Pak Joko pergi ke kuburan tua bersama sang dukun. Malam itu hanya ada bulan sabit yang redup. Dukun itu membuka sebuah makam, mengeluarkan tali pocong dari jenazah yang baru saja dikubur. Pak Joko diperintahkan membawa tali itu pulang, menyimpannya di bawah bantal selama 7 malam. Ritual selesai, tapi udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pak Joko pulang dengan perasaan aneh, seolah ada yang mengikutinya. Keesokan paginya, kekayaan mulai menghampiri Pak Joko. Dia menemukan kantong berisi emas di ladangnya, dan bisnis kecil-kecilan yang dulu tak laku mulai berkembang pesat. Semua orang di desa kagum dengan perubahan hidupnya yang tiba-tiba. Namun di balik semua itu, ada harga yang harus dia bayar. Malam itu, suara ketukan terdengar di jendela rumahnya. Pak Joko membuka jendela, tetapi tidak ada siapa-siapa. Pada malam kedua, suara ketukan semakin keras. Kali ini Pak Joko mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Saat dia memberanikan diri untuk keluar, dia melihat bayangan putih melompat dari atap ke halaman rumah. Bayangan itu hanya berdiri diam, memandang ke arah Pak Joko. Namun ketika dia mendekat, bayangan itu menghilang. Perasaan tidak nyaman mulai menghantuinya. Pada malam ketiga, teror semakin menjadi. Pak Joko mendengar suara pintu kamarnya berderik, terbuka sendiri. Ketika dia menoleh, dia melihat sesosok pocong berdiri di sudut kamar dengan tali pocong yang diambilnya masih melilit tubuhnya. Wajah pocong itu hancur, matanya kosong, tapi suara serak terdengar jelas. Kembalikan taliku. Pak Joko menjerit dan pingsan. Keesokan paginya dia mendapati tali pocong itu berpindah tempat, tergantung di pintu kamarnya. Teror tak hanya datang malam hari. Saat bekerja di ladangnya, Pak Joko merasa ada yang mengawasi. Dia melihat bayangan pocong itu di sela-sela pohon. Pocong itu tidak bergerak, hanya memandang dengan mata kosong yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika Pak Joko berlari, bayangan itu muncul di depannya. Pocong itu mulai mendekat perlahan, hingga Pak Joko jatuh pingsan di tengah ladang. Malam ketujuh adalah puncak dari teror itu. Pak Joko mencoba untuk tidak tidur, tapi tubuhnya terasa lelah. Saat dia akhirnya terlelap,
Dia merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang duduk di atas dadanya. Ketika dia membuka mata, pocong itu berdiri di atasnya dengan wajah yang hanya berjarak beberapa inci. Esok harinya, tubuh Pak Joko ditemukan tergantung di kamarnya dengan tali pocong melilit lehernya. Warga desa gempar. Mereka percaya arwah pocong itu mengambil kembali tali yang telah dicuri. Sejak saat itu rumah Pak Joko menjadi tempat angker. Beberapa orang yang lewat sering mendengar suara ketukan, langkah kaki di atap, dan bisikan "Kembalikan taliku" dari dalam rumah kosong itu. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mengambil jalan pintas dengan pesugihan. Jangan pernah mencoba melibatkan diri dengan dunia gelap demi kekayaan sesaat. Tetap waspada karena dunia tak selalu seperti yang kita lihat.